di mana selama ini kejadian ini juga menimpa kepada diri saya, kepada istri saya yang belum lama ini, itu sekitar sebulan yang lalu, di mana istri saya mengalami kecelakaan, di mana si penabraknya ini adalah anak dari seorang polisi. Di mana anak ini masih di bawah umur, masih sekolah, baru tamat SMP, tapi di sana pihak orang tuanya lepas tangan begitu saja. KPID DKI ya kemudian memberikan surat itu untuk 37 lembaga penyiaran. Itu nanti ada pada surat yang akan dibacakan oleh rekan Gafur. Himbauannya justru untuk antara lain tidak menayangkan siaran atau liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. Secara berlebihan ini sulit untuk ditakar atau untuk dinilai. Ya, karena apa? Ini sangat subjektif. Duka dan nestapa menyelimuti negeri ini, negeri yang dijuluki Jamrut Khatulistiwa, akan tetapi negeri ini belum bisa memberikan kemakmuran yang dijanjikan oleh konstitusi kepada segenap rakyatnya. Rakyat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan, justru mendapatkan represi dari aparat yang tidak bisa dijelaskan dasar represi itu dilakukan oleh aparat. Dan kita tahu aksi demonstrasi itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas mencari nafkah dari saudara-saudara kita yang mengais rezeki dari aktivitas ojek online. Tapi kemarin kita mendengarkan kabar yang sangat menyayat hati, duka yang mendalam atas gugurnya saudara kita Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang menjadi korban kebengisan dan kebrutalan aparat kepolisian. Saya tidak menyebut oknum karena tindakan itu dilakukan resmi dalam konteks pelayanan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal kita tahu bahwa konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan ada undang-undang yang secara spesifik mengatur itu, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Fungsi institusi kepolisian yang semestinya menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, hari ini telah bermetamorfosa menjadi institusi yang menebar teror dan ancaman, bahkan menebar ketakutan di tengah masyarakat. Afan Kurniawan gugur dalam perjuangannya memenuhi kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya. Afan Kurniawan bukanlah anggota atau bagian dari masyarakat yang ikut berdemonstrasi, tetapi kebetulan ada di lokasi yang aparat tidak lagi bisa memilah mana yang demo, mana yang tidak. Dan bahkan ketika sudah jelas ada sesuatu yang ditabrak, alih-alih menghindari tetapi seolah-olah seperti sengaja. Maka tidak salah ketika kita semua menonton video tragedi brutal itu menyebut aparat ini secara sengaja menabrak. Tentu saja tanggung jawab itu tidak cukup sekedar permintaan maaf dan menggugah empati kepada publik yang dilakukan oleh seorang Kapolri. Karena kita tahu Kapolri sendiri menyatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepalanya. Sehingga pertanggungjawaban institusi kepolisian terhadap tragedi yang memilukan ini, tragedi yang menyayat hati ini, tidak bisa hanya dengan mengunggah permintaan maaf atau sekedar mendatangi keluarganya atau sekedar memberikan bingkisan, tetapi harus ada satu pertanggungjawaban di hadapan publik yang dapat memastikan dua hal. Pertama, ada efek jera terhadap aparat institusi kepolisian kita sehingga tidak akan melakukan tindakan itu di kemudian hari. Yang kedua, menjamin adanya ketentraman, rasa aman, rasa nyaman masyarakat, bahwa ada jaminan integrasi, ada jaminan integritas dan profesional Polri bisa diandalkan di masa depan. Hari ini kami hadir dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, juga bersama sejumlah tokoh dan aktivis nasional, secara khusus untuk menyampaikan duka yang mendalam untuk Afan Kurniawan. Semoga segala kesalahannya diampuni, segala dosanya diampuni, dan seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Selanjutnya kami juga hadir dalam rangka untuk mengoreksi agar
kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Sekaligus kita menyampaikan tuntutan agar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik ini yakni Presiden Prabowo Subianto untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan duka untuk Afan Kurniawan, stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto copot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan di tengah-tengah kami semua, yang pertama ada perwakilan Abang Ojek Online yang memang hari ini hadir dalam rangka untuk memberikan empati sekaligus doa untuk Afan Kurniawan, juga meminta dukungan publik untuk perjuangan abang-abang kita. Di sebelah kiri saya juga hadir seorang ahli telematika yang tentu saja tidak hanya hadir di ruang publik untuk bicara soal telematika, tapi hari ini juga secara spesifik akan bicara tentang ancaman kemerdekaan pers kita, ancaman kemerdekaan berserikat dan berkumpul kita, dan ancaman terbelenggunya hak konstitusional warga negara. Di sebelah kiri saya lagi juga ada rekan sejawat advokat saya, Ghafur Sangaji, yang juga nanti akan membacakan pernyataan sikap resmi kami sebagai bagian dari kontrol civil society terhadap kinerja institusi kepolisian termasuk pemerintahan setelah DPR yang sebenarnya harusnya menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Alih-alih melakukan kontrol terhadap kekuasaan, justru hari ini DPR menjadi bagian dari persoalan. Demonstrasi yang sampai hari ini masih terjadi tidak lepas dari arogansi DPR yang tidak mau dikritik oleh rakyat. Arogansi seorang Saroni yang menyatakan siapapun yang punya aspirasi untuk membubarkan DPR sebagai orang paling tolol sedunia. Dan bahkan dalam sebuah artikel saya tegas menyatakan saya siap disebut sebagai orang yang tolol sedunia untuk mengkritisi kinerja DPR. Tidak cukup dengan itu, DPR yang tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya rakyat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya ketika tunjangan dan gaji DPR dinaikkan, alih-alih mereka berempati, ikut merasakan apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh rakyat yang diwakilinya, justru mereka joget-joget teriak seolah-olah sudah putus ya urat perasaan. Tidak nyambung lagi apa yang dirasakan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Seolah-olah ada ruang yang berbeda antara wakil dengan rakyat yang diwakili. Dan saya ingin menegaskan beberapa hal dalam statement kami sebelum nanti juga yang lainnya menyampaikan. Yang pertama, bahwa negeri ini dibangun oleh berbagai elemen anak bangsa, tidak ada superioritas satu elemen anak bangsa, satu institusi terhadap elemen anak bangsa lainnya atau institusi lainnya, yang dengan itu ada semacam pembenaran untuk bertindak jumawa untuk dan atas nama negara melakukan tindakan dolim terhadap elemen anak bangsa lainnya. Kedua, kita sudah bersepakat telah menjadikan konstitusi sebagai acuan dalam bernegara, termasuk bagaimana melakukan tindakan berdasarkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab institusi yang diberikan oleh konstitusi. Institusi kepolisian yang punya tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melindungi masyarakat tidak boleh keluar dari fungsinya menjadi institusi yang menebar teror dan ancaman, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Kapolri sebagai penanggung jawab utama institusi Polri harus diambil tindakan tegas, dan karena negara tanggung jawabnya ada pada presiden, maka presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus mengambil tindakan tegas kepada Kapolri sebagai bukti nyata negara hadir, sebagai bukti nyata tidak akan ada tindakan yang represif berulang, sebagai bukti nyata bahwa rakyat masih bisa mempercayai institusi kepolisian. Yang ketiga, kami juga ingin tegaskan bahwa upaya media yang menyampaikan kabar atau informasi tentang berbagai dinamika politik di negeri tidak boleh dibungkam hanya dengan dalih untuk menjaga kondisivitas bernegara. Ingat,
kondisivitas bernegara itu bisa mewujud ketika keadilan ditegakkan, bukan sebaliknya dengan pembungkaman dan ancaman. Sekuat apapun membungkam informasi, apalagi di era sosial media hari ini, maka sepanjang kezaliman itu dipamerkan, maka tidak akan ada rasa adil dan tidak akan ada rasa puas masyarakat mendapatkan informasi, kecuali masyarakat mengambil sumber informasi langsung dari kejadian ini. Dan kita tahu, meskipun media dibungkam, hari ini adalah era sosial media, era digital, di mana setiap orang bisa menjadi pewarta sekaligus menyebarkannya warta itu di dunia digital. Karena itu tindakan-tindakan represif yang diambil oleh otoritas yang nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Suryo itu adalah tindakan yang sia-sia. Anda tidak bisa membangun istana pasir. Setinggi apapun istana pasir Anda bangun, tapi akan hilang seketika ketika ombak kebenaran itu menyapunya. Karena itu saya ingatkan, jangan bermain-main dengan rakyat. Jangan bermain-main dengan informasi. Jangan bermain-main dengan kezaliman. Jangan menjadi bagian dari institusi atau pihak-pihak yang menutupi kebenaran dengan menghalangi informasi itu sampai kepada rakyat. Keempat, saya tentu saja harus hadir bersama rekan-rekan sejawat dan sejumlah tokoh dalam rangka untuk memberikan harapan, memberikan asa kepada rakyat kita bahwa masih ada putra-putri dari negeri ini, anak bangsa yang masih punya perhatian besar terhadap negeri ini, ingin perbaikan bagi negeri ini, dan tidak takut menyuarakan kebenaran, meskipun hari ini orang yang menyuarakan kebenaran dianggap melakukan kejahatan. Kadang dianggap fitnah, kadang dituduh menyebar berita bohong, kadang dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, bahkan kadang dianggap melakukan penghasutan. Tetapi sekali lagi, sebagai bentuk ya konfirmasi dari cinta yang kami terhadap negeri ini, kami akan tetap dan selalu menyuarakan kebenaran dengan situasi apapun, bahkan siapapun yang berkuasa di negeri ini. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa ya menambah kebaikan, meskipun kami meyakini kami bukanlah apa-apa. Kami hanyalah debu-debu di antara luasnya hamparan bumi yang ada di negeri ini yang hari ini butuh keadilan untuk ditegakkan. Baik, itu pengantar dari saya. Sebagai bagian dari empati kita kepada Afan Kurniawan, kami meminta kepada rekan sejawat dari ojek online untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan keprihatinan terhadap saudara kita Afan Kurniawan. Kepada Pak siapa Pak? Pak Ade, dipersilahkan. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ade, lokasi rumah saya di Lenteng Agung. Saya ingin menyampaikan sedikit prihatinan juga bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara saya, sesama ojek online, saudara Afan Kurniawan. Semoga arwahnya tenang di sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ojek online merasa prihatin terhadap negeri ini, terhadap negara ini, terhadap pihak kepolisian. Saya sangat kecewa atas kejadian ini. Yang dimana slogan kepolisian itu adalah melayani, mengayomi masyarakat, tapi kenyataannya adalah nol. Disitulah saya kecewa. Dengan ini saya menyatakan untuk dukungannya kepada seluruh bangsa rakyat ini untuk memberikan kemajuan kepada negara ini, di mana keadilan yang selama ini tidak kami dapatkan, semoga dengan adanya kejadian ini bisa merubah negara ini. Kami rakyat yang ada di strata bawah ini mengharapkan keadilan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo untuk mendengarkan juga kepada pihak-pihak yang berwajib untuk merubah sikap kepada rakyat kecil, di mana selama ini kejadian ini juga menimpa kepada diri saya, kepada istri saya yang belum lama ini, itu sekitar sebulan yang lalu, di mana istri saya mengalami kecelakaan, di mana si penabraknya ini adalah anak dari seorang polisi, di mana anak ini masih di bawah umur, masih sekolah, baru tamat SMP.
tapi di sana pihak orang tuanya lepas tangan begitu saja. Inilah yang saya sangat kecewa. Makanya dengan forum ini saya menyampaikan kepada pihak kepolisian di mana rasa empatinya kepada rakyat rendah seperti saya ini. Dan ini ya saya hanya ingin menyampaikan statement ini saja. Semoga kepada pejabat-pejabat yang mendengar, pihak-pihak yang berwajib untuk merubah sikap kepada negara ini. Saya butuh keadilan, saya butuh kemakmuran yang selama ini tidak saya dapatkan. Pada pihak-pihak ojol se-Jabodetabek, saya mohon dukungannya, saya mohon doanya untuk saudara kita, saudara Afan Kurniawan. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Mudah-mudahan ini sampai kepada para pejabat negara-negara, khususnya oknum yang tabrak lari ini ya. Tanggung jawab lah. Jangan sampai ditunggu tanggung jawabnya di akhirat. Selesaikan di dunia, sehingga nanti tidak ada beban di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, di kesempatan siang hari ini kami berkumpul di sini bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kami ingin bersama-sama, ya, ingin kita merasakan penderitaan yang sama, keprihatinan yang sama atas hal yang dialami saudara kita, ya, almarhum Afan Kurniawan bin Zulkifli yang tadi sekitar pukul 10:30 sudah dimakamkan Taman Umum Karet Bifak di Jakarta. Almarhum meninggal kemarin ya atas kebrutalan ya aparat, dan kebrutalan itu tidak akan bisa disaksikan atau dilihat oleh rakyat Indonesia kalau tidak didukung juga oleh media. Jadi hari ini secara khusus saya akan menyampaikan ya sebuah bukan hanya keprihatinan tapi kecaman terhadap Komisi Penyiaran Daerah Provinsi DKI Jakarta yang sudah membuat surat nomor 309/DKI/8/2025 tertanggal 28 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saudara Puji Hartoyo. Kebetulan saya pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2005 sampai dengan 2008, sehingga saya mengerti betul surat yang dikeluarkan oleh KPID DKI ini jauh melampaui wewenangnya, apalagi dia menghimbau untuk TV-TV nasional. Ya. KPID itu tidak ada kuasanya untuk menghimbau TV-TV nasional, ya, kecuali yang diarahkan adalah TV-TV daerah. Jadi dia mengambil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, mengambil pedoman perilaku penyiaran di pasal 22 dan SPS ya, standar program siaran pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. KPID tidak terkait langsung sebenarnya dengan Undang-Undang Pers ya. Dia mengkaitkan juga dengan Undang-Undang Pokok Pers. Dan di sini jelas betul KPID DKI ya kemudian memberikan surat itu untuk 37 lembaga penyiaran. Itu nanti ada pada surat yang akan dibacakan oleh rekan Gafur ya, poin-poinnya. Tapi himbauannya justru untuk antara lain tidak menayangkan siaran atau liputan unjuk rasa yang bermuatan kekerasan secara berlebihan. Secara berlebihan ini sulit untuk ditakar atau untuk dinilai. Ya, karena apa? Ini sangat subjektif. Sehingga akibatnya apa? Masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi. Siapa lagi yang bisa mengerti tentang tragedi yang dialami oleh almarhum Afan Kurniawan kalau tidak dari media? Ya. Karena justru dari media itulah, baik media konvensional, media mainstream maupun media alternatif, kita mendapatkan informasi itu. Indonesia mau dibungkam lagi, ditutup lagi seperti zaman Orde Baru.
ketika waktu itu semua media dibungkam dengan alasan TV pool waktu itu, semua dikonsentrasikan. Tapi kita juga tahu pengalaman negara-negara ASEAN tidak bisa dibungkam. Ya, ada pembungkaman terhadap teknologi melalui internet, kita tetap bisa berkomunikasi. Ada pembungkaman terhadap teknologi telekomunikasi melalui teknologi faksimili, waktu itu Aung San Suu Kyi juga berhasil menginformasikan semua komunikasi. Jadi sekali lagi poinnya adalah kami sangat mengecam, ya, bahkan kemudian menyatakan tindakan dari KPID DKI ini tidak patut, dan kami mengharapkan kepada media, ya, untuk tetap memberitakan semua hal ini kepada masyarakat. Harap diingat, sekarang adalah bukan zaman lagi trias politika, tapi sekarang adalah zamannya tetras politika. Selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ada namanya the four states of communication, the four pillar of communication, itu adalah media. Jadi media harus tetap bangkit. Wabil khusus yang terakhir untuk saudaraku almarhum Afan Kurniawan, saya ini bukan kebetulan, ya. Usia saya dengan almarhum Afan Kurniawan terpaut persis 38 tahun. Karena almarhum lahir pada tanggal 18 Juli tahun 2004, ya, di mana saya kebetulan juga lahir pada tanggal 18 Juli. Jadi ini saya sangat merasakan betul apa yang dirasakan oleh keluarga, ya, kehilangan putranya yang menjadi penopang nafkah dan juga penopang komunikasi, penopang transportasi juga untuk masyarakat. Sekali lagi semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat terbaiknya. Doa kami, semangat kami akan terus bersama almarhum Afan Kurniawan dan satu sahabat lagi yang sekarang masih dalam kondisi kritis, ya, karena ada dua yang sebenarnya kemarin tertabrak oleh rantis itu, dan saya mendengar katanya sudah ada 7 orang polisi yang sekarang diamankan. Kami ingin mendengar dengan tegas dan jelas bagaimana, ya, sikap atau bagaimana penyidikan atau hukuman terhadap 7 orang itu. Ya, sekali lagi di ruangan ini kami benar-benar berduka, kami benar-benar menaruh simpati atas tragedi kemanusiaan yang terjadi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy, dan perlu kami spill ya sejumlah media nasional yang sebenarnya bukan covernya KPID ya. Yakni ada TVRI, SCTV, Sindo TV, Garuda TV, GTV, MNS TV, iNews, RCTI, Indosiar, Mentari TV, Trans TV, Trans 7, CNN, Detik, Berita 1, Metro TV, TV One, Antv, Kompas TV, Makna TV, RTV, Jak TV, Elsinta TV, Day TV, dan seterusnya. Artinya ada bukan ada, justru mayoritasnya adalah TV nasional yang sebenarnya covernya harusnya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, begitu, tidak boleh oleh daerah. Jadi ini yang menjadi kecaman dari kami dan nanti juga akan menjadi salah satu poin pernyataan sikap kami. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga ada perwakilan dari Ormas Pejabat kepada Ustadz Eka Jawa, kami silakan untuk menyampaikan pandangan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka yang luar biasa yang saat ini kita rasakan, ya. Seorang tulang punggung keluarga gugur ketika menjalankan tugasnya sebagai driver ojol ketika menghantar makanan dilindas oleh kendaraan taktis dari Brimob. Nah, ini menjadi satu kemirisan kita bersama. Begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam 2 hari ini yang begitu memilukan. Ya. Tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat khususnya kepolisian ini sudah berulang kali
bukan saat ini saja, sering terjadi. Ya, kalau kita setback ke belakang, bagaimana di 2019 di Bawaslu, itu lebih dahsyat. Ya. Kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini, saya harap Kapolri bisa untuk mengevaluasi, bahkan kita minta Presiden untuk mencopot Kapolri lah. Terlalu banyak kejadian-kejadian ini. Dan kasus-kasus yang dilakukan di intern polisi pun begitu banyak. Ya, miris kita mempunyai kepolisian yang dengan moto melayani, mengayomi, dan melindungi, tapi malah menindas. Malah menindas, mengintimidasi, mengancam, bahkan membunuh rakyatnya sendiri dengan berbagai macam dalil, dan mereka merekayasa semua kejadian-kejadian itu agar peristiwa-peristiwa yang memang seharusnya bisa di blow up, mereka rekayasa sedemikian rupa. Sebagai contoh KM 50, hanya 2 yang menjadi tersangka yang pada akhirnya dibebaskan. Belum lagi kejadian-kejadian lainnya. Bagaimana dengan Sambo CS yang kita semua saksikan dengan mata kepala sendiri. Ini sudah sangat luar biasa, ya. Dan ini kejadian lagi, ya, bagaimana 2 orang driver ojol dilindas, 1 meninggal, saudara Afan Kurniawan, dan yang masih dirawat di rumah sakit Pelni kalau nggak salah saudara Muhammad Umar. Yang kita lihat tadi malam jelas-jelas sangat biadab dilakukan oleh Brimob dengan mobil rantisnya. Sekali lagi kami mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Ya, kami minta kepada Presiden untuk mencopot Kapolri, ya, mengganti yang lebih baik lagi agar bisa benar-benar polisi ini bisa mengayomi, melindungi, dan melayani. Jangan hanya slogan saja, ya, jangan hanya sebagai moto saja. Apalagi dengan moto Kapolri presisi dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Contoh barusan dari Pak Ade yang istrinya ditabrak oleh anak seorang polisi yang di bawah umur. Sementara orang tuanya yang notabene anggota polisi lepas tangan. Ini kan lucu. Ya. Tidak ada proses hukum dan lain sebagainya. Jadi mau apa sebetulnya? Ya, ingat polisi ini semuanya ya digaji oleh rakyat lewat pajak. Nah sekarang pajak ini dinaikkan oleh Sri Mulyani. Ya, maka rakyat menjerit, rakyat marah. Ya, ketika rakyat marah, banyak permintaan dalam artian tuntutan rakyat, salah satunya ya bubarkan DPR karena tidak ada kerjanya buat rakyat. Dibalas oleh Sahroni. Ya, dibalas oleh Sahroni, siapa yang mempunyai ide untuk membubarkan adalah orang tolol sedunia. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang tolol? Ya Anda ini hanya sebagai pengemis. Ketika mau menjadi anggota dewan, ketika mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, ngemis kepada rakyat. Ketika sudah jadi, lupa kepada rakyatnya. Bahkan dikatakan tolol sedunia. Terbukti saat ini Sahroni diturunkan jabatannya. Jadi Komisi 1 ditarik. Ya, ini luar biasa. Belum lagi dalam kondisi rakyat yang susah, dalam keadaan pajak akan dinaikkan, gaji daripada anggota dewan dinaikkan, mereka joget jejingrakan luar biasa. Adabnya di mana? Dalam keadaan rakyat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan kesusahan, sementara wakilnya mendapat fasilitas yang luar biasa, mereka jejingrakan girang luar biasa. Sementara pemilihnya yang sebagai tuan bagi mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang susah. Sudah tidak ada lagi empati daripada anggota-anggota dewan. Untuk apa DPR ada saat ini?
Maka wajar kalau rakyat untuk mengatakan bubarkan DPR, wajar. Kenapa? Kerjanya nggak terlihat. Yang ada hanya mereka berkolusi bagaimana mereka dapatkan uang untuk kelompoknya, untuk partainya, untuk keluarganya. Dia tidak pikirkan rakyatnya. Mereka berkolusi bagaimana mereka bisa ambil bancakan yang ada proyek-proyek yang ada di DPR. Mereka tekan berbagai macam pemerintahan daerah. Ini udah bukan rahasia umum lagi. Mereka main proyek, mereka mencari uang sana sini. Dia perkaya dirinya sementara sebagai orang yang memilihnya. Sebagai tuan daripada mereka. Mereka tidak pikirkan bahkan berapa banyak dari rakyat yang mati dalam keadaan kelaparan. Di mana rasa empati kalian? Maka wajar kalau rakyat mengharapkan kalian bubar. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Mungkin presiden bisa membuat dekret bubarkan DPR. Berani nggak Pak Prabowo? Pertanyaannya. Bisakah Pak Prabowo ini keluar dari bayang-bayang Jokowi CS? Untuk bisa mengadili mereka-mereka. Mencopot menteri-menterinya yang memang terindikasi koruptor. Coba bayangkan, seorang koruptor mendapat penghargaan penghormatan bintang anugerah luar biasa. Seorang koruptor masih bisa menikmati fasilitas negara. Seorang narapidana seperti Sylvester masih bisa dia untuk menjabati komisaris. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan pemerintah kok tidak berani? Sementara para aktivis, mereka menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk perbaikan bangsa ini. Mereka dikerdilkan, mereka dikriminalisasi, mereka diintimidasi, mereka akan ditangkap. Padahal mereka ingin memperbaiki bangsa dan negara ini. Orang baik jadi musuh. Tapi mereka rampok-rampok dan pengkhianat negara yang ingin menghancurkan negara. Dikasih fasilitas luar biasa, dikasih penghargaan yang amat tinggi. Ini yang membuat hati rakyat jadi marah. Ini yang membuat rakyat untuk bisa bergerak. Maka perjuangan ini harus kita teruskan untuk bisa memperbaiki bangsa dan negara kita ke depan yang lebih baik. Ini saja mungkin sedikit kepada keluarga besar almarhum Afan Kurniawan. Kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Ya, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran, keistiqomahan, dan ketabahan dalam menghadapi ujian dari Allah. Dan mudah-mudahan Afan Kurniawan beserta kawan-kawan yang lain yang saat ini menderita, agar Allah beri kesabaran dan ketabahan. Dan juga saya berharap 600 demonstran yang saat ini sudah ditangkap oleh Polda untuk bisa dikeluarkan. Ya, bagaimanapun mereka adalah anak bangsa yang ingin coba menegakkan kebenaran dan keadilan dan untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya ada Bang Juju Purwantoro, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ucapkan turut berduka yang dalam atas rekan kita almarhum Afan Kurniawan yang pada intinya lah kena musibah, boleh kita katakan begitu, oleh Satuan Pengamanan Polri begitu ya, seperti itu. Kami mengucapkan sekali lagi bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian tersebut. Untuk itu saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas perannya Polisi Republik Indonesia Polri itu tidak lepas dari, atau mereka tidak akan anti hukum seperti itu. Mereka tidak bisa sewenang-wenang, mereka tidak bisa otoriter dalam melakukan tugas dan kewajibannya itu, seperti disinggung oleh rekan-rekan saya tadi, bahwa terutama oleh rekan
Eka, bahwa kelakuan polisi saat ini sudah sedemikian brutal, boleh kita katakan seperti itu, dan ini sebetulnya sudah sangat memuakkan. Tidak perlu lagi saya utarakan contoh-contoh apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian selama ini kepada masyarakatnya, yang seharusnya diayomi. Gitu. Dan pihak polisi sendiri sebetulnya sudah punya kode etik, ya kan? Gitu. Kode etik nomor 7 tahun 2022. Ya sih, itu jelas sih kode etiknya. Kepolisian telah tugas utamanya mengayomi, melindungi, ya kan, melayani masyarakatnya. Tidak seperti apa yang terjadi seperti saat ini. Mereka juga lebih arogan, lebih merasa di atas hukum. Ya. Hukum itu bisa diatur oleh pihak kepolisian juga. Gitu. Banyak contoh sudah yang disebutkan rekan saya tadi. Dari kasus Sambo, kasus pembunuhan polisi oleh polisi menjadi bandar judi online, polisi menjadi bandar narkoba. Wah, banyak sih, udah terlalu nggak cukup, nggak muat gitu catatan kita terhadap kebobrokan, kerusakan anggota Polri di negeri ini. Ini salah satu sebabnya adalah kepalanya. Jadi Jenderal Sosiet mengatakan bahwa akan saya potong kepalanya dia sendiri, ya, dia yang harus dipotong, kan begitu. Dan beliau ini menjabat Kapolri yang terlama menurut saya, hampir 5 tahun, dan dari track record yang beliau lakukan selama ini lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya buat masyarakat. Dan itu buktikan dong bahwa kepalanya akan saya potong. Ya sekarang yang dipotong harus kepalanya sendiri Kapolri. Seperti itu. Dan masih jabatannya udah 5 tahun sampai sekarang, sampai saat ini. Ya, sangat-sangat tidak patut ya, tidak pada pantas, sangat tidak bertika kita mempunyai kepala polisian seperti itu. Jadi sekali lagi kami turut prihatin dan turut berduka yang dalam. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Selalu polisi juga mengatakan itu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, tapi terjadi lagi itu. Berarti ada faktor kepemimpinan tidak benar di negeri ini terhadap polisi. Terjadi lagi. Dan kami tidak inginkan. Dan DPR juga tidak ngomong apa, tidak berteriak apa. Yang hanya untuk DPR kenaikan gaji, kenaikan fasilitas, ya kan? Uang sewa rumah tidak cukup. Kan begitu terus ngomong. Ada gajinya kalau kita hitung sehari bisa 3 juta rupiah lebih satu hari gaji anggota DPR. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa tadi untuk rakyat yang diwakili. Berbuatnya hanya 5 tahun sekali, yaitu untuk memilih dirinya, kan begitu, mengkampanyekan dirinya pada rakyat. Oleh karena itu kita juga tidak bisa menghindari kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa bubarkan saja DPR itu. Bisa betul juga seperti itu, kan begitu. Demikian sementara ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tengah kita ada Srikandi advokat yang kita ketahui selalu terdepan menyampaikan kebenaran dan tidak takut dengan resiko perjuangan. Dan ini harus menjadi teladan bagi seluruh pejuang agar dalam berjuang tidak saja punya keberanian, tapi sadar akan resiko dan siap menghadapi seluruh resiko. Dan insya Allah setiap kebaikan akan mendapatkan pahala dan setiap perjuangan akan selalu ada pertolongan dari Allah. Dan hari ini kita mintakan kepada Ibu Kurniati Nurani untuk menyampaikan pandangannya atas kejadian yang sangat menyayat hati, dan tindakan polisi ini tidak ada nomenklatur lain yang tepat untuk mengatakannya kecuali tindakan yang brutal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sebagai akibat dari brutalisme yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Anak bangsa berprofesi sebagai driver ojol bernama Afan Kurniawan. Kami seluruh tim advokasi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an mengatakan bahwa kehancuran dunia ini beserta isinya belumlah seberapa dibandingkan hilangnya nyawa dari anak manusia atau mukmin tanpa hak. Bahkan Al-Maidah ayat 32 mengatakan bahwa hilangnya nyawa seorang mukmin yang tanpa hak, yang dia tidak membunuh orang lain dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi, adalah merupakan pembunuhan terhadap semua manusia. Dan pada hari ini dengan berpulangnya beliau, kami semua merasakan seperti kami yang terbunuh. Kami ingin mengatakan
bahwa ini tidak bisa dihindari. Semua mata memandang akibat brutalisme yang dilakukan oleh aparat telah terbunuhnya anak bangsa. Dan kami ingin mengatakan seharusnya aparat mulailah untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tupoksi Anda. Bagaimanapun pasal 13 Undang-Undang Polri jelas menyatakan bahwa seharusnya Polri itu melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan, kemudian menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Cerita tentang aparat yang sedemikian rupa itu telah lama kita dengarkan, apalagi kami yang berkecimpung sebagai aktivis dan lawyer dalam hal ini. Kami ingin mengatakan mengapa tidak pernah ada kejeraan dalam hal ini. Bukankah sudah disematkan sebagai polisi terkorup nomor 18 di dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara? Saya ingin mengatakan, bukankah Bapak Kapolri jelas mengatakan meminta agar masyarakat Indonesia memberikan kritik yang setajam-tajamnya dan akan dianggap sebagai sahabat Polri. Oleh karena itu, saya pada hari ini sebagai seorang ibu yang memperhatikan dan beraktivitas mencintai bangsa ingin menyatakan bahwa ini terulang kembali dan membuat kami sangatlah muak. Oleh karena itu kami mengharapkan harus ada perubahan sikap. Ya, apalagi Bapak Listio Sigit Prabowo ini sudah sangat lama seperti dikatakan oleh rekan advokat Juju tadi, hampir 5 tahun lebih. Apa yang dipertahankan dari seorang pemimpin yang boleh dikatakan tidak lagi bisa membawa marwah kepolisian menjadi lebih baik. Pada hari ini kami mengatakan sebaiknya polisi itu tidak hanya belajar menjadi humanis. Karena asal humanis itu adalah dari beragama. Pada saat ini Anda perlu ketahui siapa yang menyatakan soal agama justru dikatakan gila akan agama. Ya, nah oleh karena itu belajarlah mulai dari sekarang. Takutlah akan azab Tuhan. Karena Allah sendiri menyatakan dalam surat Ibrahim ya ayat 42 bahwa barang siapa jangan kamu mengira bahwa kami akan melupakan tindakan zolimmu itu sampai kami tunda ini semua sehingga kamu terbelalak untuk melihat azab yang akan Allah berikan. Ya, dari riwayat Al-Hakim juga mengatakan bahwa jika Anda melakukan pembunuhan terhadap manusia, maka sesungguhnya kamu sendiri akan diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kami ingin mengatakan sekali lagi keprihatinan kami, apalagi saya sebagai seorang ibu. Afan Kurniawan ini berusia 21 tahun, masih sangat muda. Menjadi profesi sebagai driver ojol ini boleh dikatakan satu-satunya profesi yang pada hari ini masih memberikan harapan. Bayangkan ada 1 juta sarjana kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan mereka tetap saja tidak aman ketika mereka berada di jalanan. Ya, kita sudah melihat tayangan itu sedemikian brutalnya, tetapi sudah ada perintah untuk tidak mengumumkan atau tidak menyiarkan keadaan tersebut. Oleh karena itu, kepada pers dan media Indonesia, kami menggugah hati Anda, sudah waktunya sebagai pilar keempat lagi negeri ini, tidak ada lagi rasa takut bagi Anda untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dari sisi profesi Anda. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan, kami semua ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga ini adalah kebrutalan yang terakhir. Dan sudah boleh Bapak Prabowo Subianto memikirkan untuk mereformasi kepolisian Republik Indonesia. Demikian, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan itu tidak akan bisa menghilangkan kebatilan sepanjang kebaikan, kebenaran itu tidak disampaikan. Karena itu kita harus punya sikap berani untuk menyampaikan kebenaran agar kebatilan itu pergi dari negeri ini. Selanjutnya kepada Bang Samsir Jalil, dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang ke rahmatullah, saudara kita anak bangsa Afan Kurniawan. Saya secara pribadi maupun dari keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Tapi di balik itu ada hal yang ingin saya sampaikan. Tentunya seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo, kalau peristiwanya mereka tetap akan dilakukan proses untuk dilakukan kepada anggotanya. Tapi kita sebagai orang Indonesia, mungkin juga dunia, secara kasat mata itu melihat kronologi kejadian mulai dari mobil Barakuda itu bergerak dengan begitu cepatnya menerobos kerumunan massa sampai menabrak
almarhum, kemudian juga terus menggilas, ini adalah suatu kronologi yang secara kasat mata pun bisa dibuktikan kalau terjadi kebrutalan dan juga kesalahan dalam standar operating prosedur kepolisian, khususnya kendaraan Barakuda Lantis tersebut dalam menangani demonstrasi. Tentunya kalau kita tahu yang namanya manusia menjalankan pekerjaan tersebut maupun alat, di sini ada mobil, kemudian ada sistem yang menjalankan yang namanya standar operating prosedur. Tentu dalam kejadian kemarin malam itu, standar operating prosedur dalam menangani massa yang menggunakan kendaraan Lantis tersebut tidak berjalan. Betul-betul salah dalam pelaksanaannya. Tentunya ini adalah suatu yang tidak hanya kejadian kemarin, ini akan terus berlanjut. Kalau standar operating prosedur dalam menjalankan fungsinya kendaraan tersebut dengan timnya tidak dilakukan, tetap dilakukan seperti ini. Jadi atas kejadian kemarin itu, tentunya yang bertanggung jawab adalah Kapolri, Jenderal Sigit Listio Prabowo, yang menjalankan sistem yang ada dalam proses penanganan massa di setiap kejadian. Saya pikir sudah waktunya Jenderal Sigit Listio Prabowo tersebut dicopot, diganti, sehingga prosedur untuk penanganan ini bisa berubah menjadi lebih aman dalam penanganan untuk menangani demonstrasi yang akan datang. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Samsir Jalil. Selanjutnya Ibu Susi untuk menyampaikan pandangannya. Kepada Bu Susi, silakan. Mohon maaf berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami segenap advokat pembela keadilan atau aktivis yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam hal ini menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas apa yang terjadi dengan anak kita, kalau masih kita sebut itu anak kita karena usianya masih sangat muda, yaitu saudara Afan. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, semoga dilapangkan dan diluaskan alam kuburnya, semoga ditempatkan di surganya Allah. Dan bagi aparat yang telah melakukan kekejian, hendaknya mengaca diri bahwa jabatan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan ingat bahwa tabur tuai itu akan berlaku dan kita tidak sebagai manusia tidak bisa menyanggahnya. Semoga amal ibadah serta perbuatan yang sudah kalian perbuat terhadap rakyat yang selama ini selalu menjadi sapi perah, selalu menjadi korban oleh aparat. Apakah tidak bisa aparat melakukan upaya-upaya dengan humanisme? Apakah tidak bisa aparat itu melihat bahwa anak-anak atau adik-adik kita atau para demonstran itu dilihat di sisi dari kebaikan? Mereka ini ingin menyuarakan keadilan, kebenaran. Karena mereka sudah sangat muak dengan keadaan negeri ini yang sudah carut marut. Terutama dalam hal ini anggota dewan. Ingatlah anggota dewan bahwa ini semua bukan hanya kita limpahkan kesalahan kepada polisi atau Polri, tetapi cikal bakalnya yang dilakukan adalah anggota dewan, di mana kelakuannya para anggota dewan tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami terdahulu bahwa Anda itu tidak pantas sebagai wakil, karena pada saat Anda memohon untuk mendukung, meminta kepada rakyat mengemis minta dukungan, tetapi ketika sudah menjadi anggota dewan lupa bahkan memperlakukan wakilnya dengan menyebut sebagai orang yang tolol sedunia.
dan masih banyak lagi lah kelakuan-kelakuan anggota dewan yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang dikenal ramah, sopan, dan beretika. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak, Bapak turun, Bapak lihat. Saya yakin Bapak sudah mendengar, saya yakin Bapak sudah melihat, tapi berbuatlah Pak sesuatu agar negeri ini aman. Semua kendali ada di Bapak. Kerusuhan-kerusuhan ini jangan hanya jangan hanya disebut atau ini ada otak, ada di balik ini siapalah atau ada dalangnya. Jangan cuman begitu Pak, tolong Pak, sikapin dengan bijak sebagai kepala negara bahwa kami rakyat sangat mendukung Bapak. Apapun yang akan terjadi apabila Bapak memang ada indikasi orang yang ingin menggulingkan Bapak, insya Allah kami rakyat akan mendukung Pak. Kami semua akan mendukung selama Bapak itu betul-betul melakukan perbaikan demi rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kami mohon, kami berharap banyak sebagai rakyat hanya kepada sesungguhnya hanya kepada Allah, tetapi di dunia ini karena pemimpin di negeri ini adalah Presiden, kami mohon kepada Bapak Presiden, ingat Pak, amanah yang sudah diberikan kepada Bapak. Ingat janji Bapak, ingat statement Bapak yang akan mengorbankan jiwa dan raga, akan mewakafkan nyawa Bapak untuk rakyat di negeri ini. Sekali lagi, kami sampaikan juga kepada Bapak, tolong Pak, Bapak segera bertindak untuk Kapolri. Pak Sigit, sudah cukup catatan yang banyak, yang merah, bahkan hitam. Jadi tolong Pak, segera Pak, copot, ganti dengan Kapolri yang lebih baik lagi. Saya rasa dari saya cukup sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kami akan membacakan pernyataan sikap, dan untuk pembacaan pernyataan sikap ini rekan Gofur yang akan membacakannya, dan mohon rekan-rekan semua kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap, duka untuk saudara Afan Kurniawan. Stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto segera copot Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo. Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan pembungkaman terhadap kemerdekaan berekspresi dan berpendapat adalah tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. Demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat yang menyuarakan aspirasi, kekecewaan hingga kemarahan atas sikap jumawa dan tak berempatinya anggota DPR RI adalah bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Negara harus hadir sebagai penjaga konstitusi yang melayani hak konstitusional setiap warga negara. Namun sayangnya, tindakan anggota kepolisian Republik Indonesia yang represif dalam menangani demonstran sampai terjadi tragedi yang tidak manusiawi dan sangat melukai nurani bangsa ini, berupa tindakan brutal anggota kepolisian Republik Indonesia yang menabrak seorang driver, seorang warga negara Republik Indonesia, pengemudi ojek online bernama saudara Afan Kurniawan, hingga berpulang hingga meninggal dunia, haruslah dievaluasi secara komprehensif, struktural, dan menimbulkan efek jera sekaligus memberikan jaminan dan pelajaran di masa depan agar tragedi dan kekejaman seperti ini tidak berulang lagi. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis bersama sejumlah tokoh, perwakilan dari ojek online dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menyatakan sangat prihatin dan menyampaikan duka yang sangat mendalam atas kepergian saudara Afan Kurniawan yang telah meninggal dunia akibat kebrutalan dan arogansi aparat kepolisian dalam menangani dan melayani kegiatan demonstran. Padahal saudara Afan Kurniawan
hanyalah seorang driver ojek online yang mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan demonstrasi yang sedang dilakukan oleh warga negara yang lain. Semoga seluruh amal soleh dan amal ibadah dari almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya, serta segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami mengecam keras institusi kepolisian yang melakukan tindakan brutal, ilegal, sangat tidak manusiawi, melanggar konstitusi dan melanggar aturan perundang-undangan lainnya. Bukan hanya tindakan brutal terhadap seorang warga negara, Saudara Afan Kurniawan, melainkan juga terhadap keseluruhan tindakan pelayanan kemerdekaan berpendapat, terhadap demonstrasi yang buruk, yang tidak mengedepankan sikap humanis, dialogis, dan preventif, melainkan lebih memilih mengedepankan tindakan yang represif dan arogansi. Institusi kepolisian harus mengevaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja dan organ struktural, baik organ kebijakan hingga organ teknis di lapangan. Yang ketiga, kami menyayangkan dalam situasi yang genting seperti saat ini, di mana rakyat butuh informasi yang utuh tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Provinsi DKI Jakarta, malah mengeluarkan surat nomor 309 DKI 8/2025 tanggal 28 Agustus 2025 yang isinya menghimbau 37 stasiun televisi nasional dan radio di Jakarta untuk tidak menyiarkan liputan langsung seputar kegiatan masyarakat yang melaksanakan hak konstitusionalnya menyampaikan pendapat melalui aktivitas demonstrasi di muka umum. Dalam era keterbukaan dan kebebasan pers yang menjadi bagian dari kemerdekaan berekspresi, KPI DKI Jakarta seharusnya tidak mengadopsi cara-cara represif media seperti yang pernah kita alami di era Orde Baru yang pernah diterapkan di masa itu. Keempat, kami menuntut agar institusi Polri segera memproses hukum seluruh anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas represif dan brutal tersebut terhadap rakyat, baik dalam pelayanan kemerdekaan menyampaikan pendapat, maupun yang secara khusus melakukan tindakan brutal hingga gugurnya Saudara Afan Kurniawan dan sejumlah anggota masyarakat lainnya yang terluka. Proses hukum tidak sekedar dilakukan dalam konteks pelanggaran kode etik, melainkan juga menindak dengan tegas melalui pendekatan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan anggota kepolisian, baik di level pimpinan hingga anggota di lapangan. Dan yang kelima, kami meminta dan menuntut kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar segera mencopot Bapak Kapolri, segera mencopot Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Tindakan pencopotan ini sangat penting. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian, juga sebagai ikhtiar bersama untuk menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas, profesionalisme, dan integritas dari institusi Polri. Polri adalah institusi yang bertugas menjadi pelayan, pelindung, dan pengayuh masyarakat, bukan justru menjadi penebar teror, ancaman, dan ketakutan yang dilakukan secara brutal, melanggar hukum, melanggar konstitusi dan asas kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang merindukan kemerdekaan atas kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Demikian pernyataan yang dapat kami sampaikan. Jakarta, 29 Agustus 2025. Tertanda Petrus Celestinus Sarjana Hukum selaku Koordinator Litigasi dan Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum
sebagai koordinator non litigasi. Baik. Demikian Bang Ya, Husainuddin kami- atas pernyataan persnya. Kami persilakan untuk duduk kembali dan kita akan bacakan Al-Fatihah untuk almarhum ya. Ya. Sebelum kita tutup. Baik, kita bareng-bareng bacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan kiriman Ummul Kitab ini akan menambah pahala dan menghapus dosa-dosa dari almarhum gitu. Baik, liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pernyataan sikap kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.